Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan ikut dalam sebuah ekspedisi yang luar biasa loh. Kita bakal mengupas tuntas rencana transformasi digital Gerakan Pramuka Kabupaten Bogor. Mereka menyebutnya ekspedisi menuju keunggulan. Yuk kita mulai pendakiannya bareng-bareng. Coba deh bayangin kita lagi berdiri di persimpangan jalan ini. Nah, disinilah posisi Gerakan Pramuka Kabupaten Bogor sekarang. Ini bukan cuma soal momen perubahan biasa ya, tapi ini adalah titik penentuan. Jalan mana yang mereka pilih bakal menentukan nasib mereka di masa depan yang serba digital ini. Nah, biar kita kebayang seberapa besar skalanya, coba lihat angka ini, 5,6 juta. Itu adalah jumlah penduduk Kabupaten Bogor. Jadi, transformasi ini bukan cuma soal organisasi internal mereka, tapi tentang gimana mereka bisa membentuk karakter jutaan generasi muda di salah satu kabupaten terbesar se-Indonesia. Dampaknya, wah, bakal besar banget. Oke. Mari kita mulai dari titik awal pendakian kita, persimpangan jalan strategis. Di bagian ini, kita akan jawab pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa sih perjalanan ini harus dilakukan? Dan kenapa sekarang? Penting banget loh buat tahu alasannya. Nah, jawabannya ada di peluang yang luar biasa ini. Tujuannya tuh bukan sekedar ikut-ikutan berubah, tapi jadi yang terdepan. Pramuka Bogor punya cita-cita untuk menjadi model nasional, jadi contoh buat seluruh Indonesia tentang bagaimana seharusnya pramuka di era digital itu dijalankan. Keren kan? Tentu aja, setiap pendakian yang hebat itu dimulai dengan kenal medannya dulu. Sekarang kita sampai di base camp untuk memetakan tantangan. Di sini kita akan lihat dengan jujur, apa aja sih rintangan yang ada di depan sebelum kita melangkah lebih jauh menuju puncak. Nah, slide ini seperti peta rintangan kita. Ada 4 tantangan utama yang jadi fondasi dari semua rencana ini. Yuk kita lihat satu persatu, karena setiap tantangan ini adalah gunung yang harus didaki. Tantangan pertama, kesenjangan kapasitas. Gini deh, bayangin ada 40 cabang di tingkat kecamatan. Ada yang udah lari kencang pakai teknologi digital, tapi ada juga yang mungkin masih tertinggal. Nah, ketidakmerataan ini yang jadi penghambat. Kedua, rasio pembina. Sederhananya gini, jumlah pembina yang benar-benar kompeten itu belum sebanding dengan jumlah anggotanya yang banyak banget. Ini masalah serius, karena ini menyangkut kualitas bimbingan yang diterima setiap anak pramuka. Tantangan ketiga, akreditasi GUDEP alias gugus depan. Anggap aja akreditasi ini kayak stempel jaminan mutu untuk setiap pangkalan pramuka. Nah, prosesnya ini harus dipercepat, biar standar kualitasnya merata di mana-mana. Dan yang terakhir, tapi penting banget, konsolidasi data. Ini masalah fundamental. Sekarang ini, data anggota dan kegiatan itu tersebar di mana-mana, nggak terpusat. Pertanyaannya, gimana bisa bikin keputusan strategis yang tepat kalau datanya aja nggak akurat dan berantakan? Oke, kita udah petakan semua tantangan di base camp. Sekarang, ayo kita angkat kepala dan lihat ketujuan akhir pendakian kita. Inilah visi 2030, puncaknya. Kira-kira pemandangan dari sana bakal sekeren apa ya? Dan inilah pemandangannya dari puncak, sebuah ekosistem digital yang semuanya nyambung. Hasilnya bukan cuma soal teknologi, tapi sistem yang efisien, sumber daya manusia yang unggul, dan tata kelola yang transparan. Ujung-ujungnya cuma satu, menjadikan Kuarcap Bogor sebagai panutan kepramukaan nasional. Untuk sampai ke puncak setinggi itu, kita pasti butuh alat navigasi yang bisa diandalkan kan? Nah, bagian ini kita sebut kompas dan peta. Ini adalah kerangka kerja yang akan memastikan setiap langkah kita dalam ekspedisi ini selalu terarah dan efektif. Ini dia kompas strategis kita. Ada 5 arah utama yang jadi panduan: standarisasi, pendampingan berjenjang, motivasi, digitalisasi, dan penguatan organisasi. Kelimanya ini saling terhubung, jadi nggak ada yang jalan sendiri-sendiri. Kalau tadi kompas, sekarang ini petanya. Peta perjalanan digital dari tahun ke tahun, rutenya jelas banget. Dimulai dengan membangun fondasi di 2026, lalu diperluas ke semua cabang, dan secara bertahap memberdayakan setiap jenjang anggota, dari yang paling senior sampai yang paling muda di tahun 2030. Oke, sekarang ayo kita bedah pendakiannya lebih detail lagi. Rencana besar ini dipecah jadi beberapa tahap yang lebih kecil dan bisa dikelola biar setiap langkahnya itu dibangun di atas fondasi yang kuat. Jadi, pendakian ini dibagi jadi 2 fase besar. Fase pertama, 2026 sampai 2027, itu fokusnya membangun base camp digital, yaitu sistem terpusat di Kuarcap dan melatih para pimpinannya.
Baru di fase kedua, 2028-2030, fokusnya adalah memberdayakan garda terdepan, yaitu meluncurkan sistem sampai ke tingkat gudep dan melatih langsung anggotanya. Nah, ini bagian yang paling cerdas. Pelatihannya itu dirancang khusus untuk setiap tingkatan. Jadi mulai dari siaga, penggalang, penegak, pandega, sampai pembina, semuanya dapat bekal literasi digital yang pas dengan peran mereka. Siaga belajar keamanan internet dasar, sementara pembina belajar manajemen data strategis. Semua orang punya peran, semua orang dibekali. Ekspedisi yang panjang itu butuh semangat yang terus menyala. Betul kan? Terus gimana caranya menjaga momentum ini? Nah, di bagian terakhir ini kita akan bahas strategi mereka biar api semangatnya tetap berkobar sampai puncak benar-benar tercapai. Ini dia bahan bakarnya. Ada penghargaan seperti Digital Scout Awards, ada sosok panutan seperti Duta Digital, bahkan ada tantangan bulanan yang seru buat menjaga semua orang tetap terlibat dan termotivasi. Jadi perjalanannya nggak membosankan. Biar nggak tersesat di jalan, ada sistem evaluasi yang kuat banget. Kemajuannya diukur pakai angka lewat indikator kinerja utama. Terus ada masukan kualitatif lewat diskusi, semuanya bisa dipantau langsung lewat dashboard dan diperkuat lagi dengan survei kepuasan. Ini memastikan semuanya akuntabel dan efektif. Dan inilah gambaran besarnya. Semua elemen yang kita bahas tadi itu bukan bagian-bagian terpisah, tapi sebuah ekosistem. Strategi, implementasi, orang-orangnya, dan evaluasi, semuanya berputar dalam satu siklus perbaikan yang terus-menerus, yang terus mendorong menuju visi 2030. Jadi pada akhirnya ini bukan cuma sebuah rencana di atas kertas, tapi sebuah undangan, sebuah panggilan untuk bertindak bersama yang merangkum semangat kolaboratif dari seluruh ekspedisi ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka akan sampai ke puncak, tapi siapa saja yang siap bergabung dalam pendakian bersejarah ini.